Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Gajah Mada, Kemelut, Tahta, dan Angkara bagian ke-7. Bersandar dinding, Dyahwiyah tersenyum, berusaha menguatkan hati ibundanya untuk tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bersihnya hati Dyahwiyah sebagai adik, ia sadar betul bahwa kakaknya lah yang berhak mewarisi kedudukan yang ditinggalkan Jayanegara. Padahal di belakang Sri Gitarja ada nama Cakradara dan di belakang Dyahwiyah ada nama Kudamerta. Ratu Gayatri yakin dua anaknya tidak akan saling berebut, tetapi lelaki adalah makhluk yang memiliki keangkuhan diri, dilandasi pula oleh naluri penonjolan jati diri. Dua nama lelaki di belakang dua anak gadisnya itulah yang justru dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak. Atau jangan-jangan kekhawatiranku ini berlebihan, kata hati Ratu Gayatri. Ratu Gayatri terpaksa menggali masa lalu, hal yang tidak pernah dibayangkan, mengingat ia juga tidak membayangkan Jayanegara akan pralaya dengan begitu tiba-tiba, yang datangnya seperti turunnya hujan tanpa mendung. Atau segelegar petir di kala langit begitu bersih. Di masa lalu, ketika negara masih berada di bawah naungan Singosari leluhurnya, Ranggawuni, anak Anusapati, dan Mahisa Cempaka, anak Mahisa Wong Ateleng, bisa bekerja sama menggelar pemerintahan bersama. Kenapa tidak? Kenapa yang demikian tidak dicoba? Negara bukanlah tanah warisan yang bisa dibelah, dibagi untuk berapa orang yang mewarisinya. Negara harus utuh, tidak boleh dibelah, karena jauh ke depan keputusan yang demikian akan memecah belah persatuan dan kesatuan. Tidak baik memilih keduanya, kata hati Ratu Gayatri. Di belakang Sri Gitarja ada Cakradara, dan di belakang Dyahwiyah ada Kudamerta. Persaingan di antara mereka punya kemungkinan kuat menimbulkan terjadinya perselisihan. Oleh karena itu, harus dibatasi secara tegas. Aku harus memilih salah satu, Sri Gitarja atau Dyahwiyah. Ratu Gayatri akhirnya memang telah sampai pada pilihan salah satu di antara mereka. Ratu Gayatri mendadak menoleh kepada Aryatada. Aryatada sedang menggerakkan kepala untuk menunduk. Paman Tada, ucap Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri. Aryatada yang berniat menunduk itu terkejut. Panggilan itu tepat terjadi ketika ia ikut memejamkan mata meniru apa yang dilakukan Ratu Pratsna Paramita. Bergegas Aryatada membuka mata, bergegas pula Aryatada merapatkan membuka mata. Bergegas pula Aryatada merapatkan tangan di depan dada dan membawa telapak tangan itu ke ujung hidung dan sikap penyembah. Hamba Tuan Putri, jawab Aryatada. Paman Aryatada telah ikut mendengar bagaimana keinginan dan pendapat para Mbak Yuratu. Keputusan yang akan aku sampaikan ini nantinya merupakan pengejawantahan keinginan semua kerabat istana. Namun, barangkali Paman akan menambahi. Kalau ya, silahkan Paman. Siapa menurut Paman yang harus mewarisi kedudukan anakku Jayanegara? Aryatada yang tua itu menghirup udara di ruangan itu melalui tarikan nafas panjang sebelum berbicara. Aryatada kembali merapatkan kedua telapak tangannya yang ditarik dan diletakkan ke dada, lalu secara perlahan dibawa ke ujung hidung.
Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri tersenyum menerima sembah itu. Kalau menurut hamba pribadi, siapapun di antara para Sekar Kedaton yang akan didudukan menjadi ratu, hamba akan mengikuti keputusan itu. Siapakah yang akan menjadi ratu, sepenuhnya terserah pada keputusan para tuan putri. Negeri Kalingga di bawah pimpinan Putri Sima menjadi benggala buat kita bahwa pemegang kuasa atas negeri tidaklah harus seorang raja. Aryatadha ternyata tidak memberikan pendapatnya, padahal Ratu Gayatri sangat ingin Pati Amangkubumi Majapahit itu menyebut sebuah nama untuk menjadi pembanding dengan nama yang telah tergenggam di telapak tangannya. Baiklah Paman, aku akan segera menyampaikan siapa yang aku tunjuk menjadi pengganti anak Mas Jaya Negara. Apakah Cakradhara dan Kudamerta sudah berada di luar? Bertanya Ratu Gayatri. Pertanyaan itu bukan sekedar bertanya, namun sejatinya sebuah perintah bagi Aryatadha untuk keluar mempersilahkan Cakradhara dan Kudamerta masuk. Aryatadha bergegas menyembah lalu beringsut mundur tanpa berani membelakangi para ratu. Setelah berada pada jarak cukup, Aryatadha kembali menyembah dan berbalik. Ketika pintu dibuka, benar Cakradhara dan Kudamerta memang berada di luar pintu. Namun pada saat bersamaan, Gajah Mada juga terlihat bergegas mendekat. Silakan anak Mas Cakradhara dan Kudamerta, ucap Mahapatih Tada. Cakradhara dan Kudamerta saling pandang dan menyempatkan memperhatikan Gajah Mada yang melangkah mendekat. Setelah memberikan penghormatan kepada Mahapatih Aryatadha, Cakradhara dan Kudamerta memasuki pintu yang telah dibuka untuknya. Dengan beriringan, dua pemuda gagah itu masuk ke dalam ruangan. Karena Gajah Mada tak termasuk orang yang dipanggil, Mahapatih Aryatadha segera menghadang kedatangan Patidaha yang berbadan kekar dengan berotot-otot melingkar itu. Sedang terjadi pembicaraan penting di dalam. Sebaiknya kau jangan minta izin masuk, cegah Tada. Gajah Mada memandang Aryatadha amat tajam. Pembicaraan mengenai apa, Paman Tada? Balas Gajah Mada. Memutuskan siapa yang diangkat menjadi pucuk pimpinan negara ini. Terkatup mulut Gajah Mada dengan raut muka yang amat jelas bisa dibaca. Aku wajib memberikan sumbang saranku, Paman, kata Gajah Mada. Aryatadha menggeleng. Pembicaraan yang terjadi di dalam berada di luar kewenangan Gajah Mada. Keinginan Gajah Mada menyampaikan sumbang saran itu bahkan terasa berlebihan. Siapapun Gajah Mada, apalagi ia hanya seorang patih di wilayah Daha. Jangan Gajah Mada, jawab Aryatadha. Kau berada di luar kewenangan pembicaraan itu. Gajah Mada merasa jengkel. Gajah Mada merasa punya alasan untuk merasa jengkel. Itu sebabnya wajahnya menebal. Paman, aku punya alasan penting untuk menyampaikan pendapatku kepada para ratu. Aku sangat memahami bila kehendakku kini dirasa berlebihan. Akan tetapi, bila pembicaraan itu menyangkut menunjukkan siapa yang akan menggantikan Tuanku Jaya Negara, suaraku wajib didengar. Aryatadha merasa jengkel. Bahkan aku Gajah Mada, jawab Mahapatih yang dengan jelas menampakkan rasa tidak senangnya. Aku yang Mahapatih di Majapahit, aku merasa tidak pantas dan tidak layak untuk mencampuri pembicaraan para ratu. Tuan Putri Ratu Gayatri telah menanyai aku, meminta sumbang saranku atas siapa sebaiknya yang dipilih menjadi pengganti anak Mas Jaya Negara. Aku menolak dan menyerahkan sepenuhnya kepada para ratu. Namun bukan Gajah Mada kalau terpangkas niatnya hanya oleh jawaban itu. Gajah Mada melangkah mundur membelakangi Aryatadha untuk sejenak kemudian
berbalik lagi. Dulu, ketika terjadi makar yang dilakukan Rakuti, suaraku aman didengar. Manakala urusannya ada hubungannya dengan perebutan kekuasaan, suaraku sangat didengar. Dan sekarang, di luar sana, titik api dalam bara sekam itu kembali menyala. Bau perebutan kekuasaan dimulai lagi. Adakah paman masih akan menghalangi aku menghadap para ratu untuk menyampaikan pendapatku? Selama ini, tugasku sebagai pemadam kebakaran, orang lain yang bermain api, akulah yang bertugas memadamkan kebakaran yang terjadi. Tak bisakah kali ini dibalik, suaraku didengar sebelum kebakaran yang sebenarnya terjadi? Segera mencuat sebelah alis Aryatada. Apa maksudmu? Tanya kakek tua itu. Di luar sana ada titik api dalam bara sekam. Apa maksudmu, Gajah Mada? Namun belum lagi Gajah Mada menjelaskan apa yang dimaksud, Kuda Merta yang semula sudah masuk ke dalam ruang itu keluar lagi. Paman, Kuda Merta menyita perhatian. Paman Mahapati Aryatada dan Gajah Mada diminta menghadap. Aryatada mengangguk. Jika para ratu memang menghendaki, tentu tidak masalah Gajah Mada dilibatkan dalam pembicaraan yang terjadi. Gajah Mada dengan usianya yang masih muda dan tatapan matanya yang tajam dalam memandang jauh ke depan sangat mungkin mempunyai sumbang saran yang akan bermanfaat bagi kepentingan bangsa dan negara. Kedepan pula Aryatada bahkan berangan-angan pemuda itu yang nantinya akan menggantikan kedudukannya sebagai Mahapati Wilwotikto apabila ia sudah tidak mampu lagi mengemban jabatan itu. Dengan waktu bersamaan, Gajah Mada dan Mahapati Amangkubumi Aryatada memberikan sembahnya. Gajah Mada menempatkan diri duduk bersila di belakang Cakradara dan Kuda Merta yang juga bersila berdampingan. Sementara Aryatada kembali menempatkan diri di tempat duduk semula. Para ratu memperhatikan dengan cermat pembicaraan yang akan terjadi. Udara dingin yang dirasa menggigit menyebabkan Ratu Tribuaneswari merasa membutuhkan selimut yang lebih tebal lagi. Udara dingin yang sama bagi Ratu Pratsnaparamita terasa sangat mengganggu. Beberapa kali Ratu Pratsnaparamita harus bersin-bersin. Hening yang sangat senyap menggertaki ruangan itu. Bau kemenyan yang menyengat dari pahoman atau perapian besar di tengah alun-alun mewarnai seisi ruang dengan amat pekat, berbaur wangi kembang setaman, bau parutan batang cendana, serta asap dupa. Hening bahkan mungkin dirasakan oleh para jin dan setan priprayangan yang amat terpengaruh oleh perbawa pralaya yang terjadi. Perbawa pralaya itu bahkan mulai dikemuli oleh kabut yang mengalir lamat-lamat. Halimun mulai menyapa sudut-sudut pendopo. Balai prajurit yang terletak di selatan Segaran bahkan dijelajahi kabut yang lebih tebal. Cahaya obor yang dipasang berpendar. Atas perintah Gajah Mada yang disalurkan ke segenap pasukan Bayangkara yang mengemban tugas khusus mengamankan istana, penjagaan benar-benar ketat. Di luar pintu dijaga oleh 4 prajurit bersenjata dengan sikap tegak siaga yang apabila dikiaskan tidak ubahnya patung batu yang disebut Gopala. Di beberapa tempat dijaga prajurit yang berkeliling di puncak kesiagaannya. Gajah Mada yang disebut namanya segera membalas dengan kembali bersikap sebagaimana seharusnya. Sikap Gajah Mada merapatkan 2 telapak tangannya yang membawanya merapat ke ujung. Hamba Tuan Putri Ratu Gayatri, jawabnya. Ratu Gayatri tidak berkedip dalam arah tatapan matanya. Aku percayakan segala hal yang harus diambil dalam persiapan pemakaman anak Mas Prabu Jayanegara seutuhnya kepadamu. Ambil langkah apapun, kuberikan kewenangan seluasnya kepadamu dalam melakukan itu.
Selanjutnya, laporan apa yang hendak kuberikan kepadaku, Gajah Mada? Gajah Mada kembali merapatkan dua telapak tangannya. Hamba telah mengatur semuanya. Hamba telah menyalurkan semua perintah, dan semua pihak telah bekerja sesuai tugas masing-masing. Mohon Tuan Putri tidak perlu terganggu oleh masalah itu, jawabnya. Ratu Gayatri mengangguk dan mengalihkan pandangan matanya, kali ini pada wajah-wajah calon menantunya. Cakradara mempersiapkan diri menjawab apabila Ratu Gayatri akan bertanya. Demikian pula dengan Kuda Merta yang merasa perlu merapikan sikap duduknya. Namun, apa yang diucapkan Ratu Gayatri ternyata belum sampai pada Cakradara maupun Kuda Merta. Kembali Ratu Gayatri menatap wajah Gajah Mada. Pembicaraan masih terarah pada Patih Daha itu. Ada sebuah hal penting yang ingin aku tanyakan terlebih dahulu. Bagaimana penangananmu terhadap mayat Ratanca? Tanya Ratu Gayatri. Gajah Mada benar-benar terperanjat. Pertanyaan macam itu sama sekali tidak diduganya. Gajah Mada sama sekali tidak mengira Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri akan bertanya bagaimana penanganan mayat Ratanca oleh orang yang telah melukai hati dan perasaan para ratu, bahkan kawula semajapahit. Gajah Mada segera bingung dalam mengambil pilihan jawaban paling tepat. Jawaban manakah yang harus diberikan apabila menyangkut bagaimana membuat hati para ratu yang terluka itu gembira? Rupanya sikap Ratu Gayatri amat berseberangan dengan sikap umum yang menghendaki jasad Ratanca dibuang saja ke Kali Brantas agar nantinya menjadi santapan buaya di mulut sungai menjelang laut lepas di daerah Panjalu, atau jika perlu mayat itu dibuang ke hutan supaya menjadi santapan harimau dan ular. Jika binatang-binatang itu tidak sudi memangsa mayatnya karena mungkin mengandung racun, bisa dipastikan mayatnya akan membusuk dan menjadi santapan cacing. Jika aku tak salah tebak, lanjut Ratu Gayatri, penanganan terhadap jasad Ratanca berjalan tidak semestinya. Benar demikian Gajah Mada? Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tangkas. Penanganan terhadap pemakaman Ratanca sudah berjalan semestinya. Jasad Ratanca sudah dikembalikan kepada keluarganya. Keluarganya itulah yang paling berhak menentukan bagaimana pemakaman Ratanca. Apabila keluarga berniat mencandikan, keputusan itu sepenuhnya ada di tangan mereka. Sebaliknya, hamba mohon izin bertanya, apakah Tuan Putri akan mengizinkan Ratanca dicandikan? Jawaban Gajah Mada itu menyebabkan Ratu Gayatri terpaksa tersenyum dan para ratu yang lain dengan segera mencuatkan alis. Namun dengan segera pula para ratu itu ingat yang suka bicara belak-belakan macam itu hanyalah Gajah Mada. Yang tidak diduga oleh Gajah Mada adalah jawaban Ratu Gayatri. Kalau keluarganya berniat mencandikan, tentu tidak ada pihak manapun yang berhak melarang mencandikan. Bukankah demikian yang benar Gajah Mada? Gajah Mada terbungkam. Sama sekali tidak diduganya ucapannya akan berbuah jawaban seperti itu. Gajah Mada segera ingat bahwa Ratu Gayatri itu seorang biksuni. Sebagai biksuni, Ratu Gayatri terbebas dari mata rantai dendam. Itulah sebabnya cara pandang Ratu Gayatri tak seperti cara pandang orang pada umumnya. Bila mata rantai dendam dimanjakan, tentu segenap keluarga Ratanca, anak istrinya yang tidak tahu apa-apa, harus ditumpas habis sampai tanpa sisa. Di tempat duduknya, Mahapati Aryatada menyembunyikan senyum dan nyaris geleng-geleng kepala.
Soal pencandian, Mahapati Aryatada bahkan tidak pernah berpikir kelak kematiannya akan ditandai dengan pembuatan sebuah candi. Di tempat masing-masing, Cakradhara dan Kudamerta seperti patung beku. Tak terbaca perubahan apapun di wajah mereka setelah mendengar apa yang dikatakan Gajah Mada. Apabila tatapan mata Sri Gitarja tertuju kepada wajah calon suaminya dengan menyembunyikan rasa gembira, sangat berbeda dengan adiknya. Tubuh Sri Jaya Negara yang menggeliat setelah minum obat yang diberikan Ratanca, lalu tigaman keris yang diayunkan Gajah Mada ke tubuh Ratanca. Rangkaian peristiwa yang terjadi itu melekat dan menjadi hantu abadi yang tak mungkin bisa dilupakan. Wajah Ratanca yang justru memenuhi benak gadis itu. Bagi Dyahwiyat amat sulit memusatkan perhatiannya kepada Kudamerta. Kepada diri sendiri, Sekar Kedaton Dyahwiyat pernah berusaha jujur terhadap pertanyaan, sukakah ia kepada calon suami yang disodorkan kepadanya itu? Cintakah ia kepada Kudamerta? Jawabannya ternyata tidak. Sama sekali tidak ada perasaan macam itu. Jauh waktu berlalu, Dyahwiyat tahu melalui isyarat yang diterimanya bahwa lelaki yang pernah mengobati sakit demam yang dideritanya itu menyukainya. Dalam hatinya lalu muncul gejolak. Di usia 16 tahun itulah untuk pertama kalinya permukaan hatinya disentuh orang, menyebabkan ia selalu terkenang dan memikirkan, menyebabkan tidurnya tidak pernah nyenyak. Wajah Tanca selalu menyelinap dalam lamunan. Terhadap Kudamerta, calon suaminya, ia merasa tak memiliki getar dasar seperti yang dirasakan ketika Ratanca memberikan isyarat cintanya, mengundang gemuruh bagi gelagak gunung di relung-relung kalbu. Sejak itu wajah Ratanca selalu membayang, angan-angannya mulai melambung. Andai kata bersuamikan Ratanca, andai kata tak ada hambatan baginya untuk menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tampan beralis tebal berkumis tipis itu, hidupnya tentu bahagia. Dyahwiyat yang memejamkan mata tak mengikuti secara utuh pembicaraan yang terjadi antara ibunya dengan Gajah Mada. Satu lagi sebuah pekerjaan besar aku percayakan kepadamu untuk mengatur Gajah Mada. Meski sebuah peristiwa besar, aku ingin dilaksanakan dengan cara sederhana. Malam ini juga aku satukan anakku Sri Gitarja dan Cakradhara dan anakku Dyahwiyat dengan Kudamerta. Aku ingin perkawinan mereka dilaksanakan saat ini, mumpung masih bisa ditunggui kakaknya. Segenap orang dalam ruangan itu kaget. Udara serasa bergetar. Dua ekor cecak yang berlarian sejenak menghentikan tingkahnya. Sebenarnya lah dalam pembicaraan sebelumnya, masalah itu sama sekali tidak dibicarakan. Ratu Tribhuwaneswari saling pandang dengan Ratu Pratsna Paramita. Ratu Narendra Duhita memandang adiknya, jelas-jelas dengan memperlihatkan raut muka tidak percaya. Sri Gitarja tidak menampakkan perubahan apapun di wajahnya, namun dalam hatinya menyembunyikan warna berbeda. Sri Gitarja merasa penungguan waktu yang sangat lama itu akhirnya sampai pula di tujuan. Berbeda dengan Sri Gitarja, Dyahwiyat amat kaget dan terbaca jelas dari permukaan wajahnya. Dyahwiyat langsung merasa tidak bahagia dengan keputusan itu. Ia merasa keputusan itu aneh. Ada sebuah hal yang sulit ia mengerti. Mengapa ia harus menerima keputusan itu tanpa hak untuk mempersoalkan? Dilatari warna perasaannya terhadap Kudamerta yang biasa-biasa saja, tak meluap dan tak menggelegak seperti warna perasaannya kepada Ratanca, Dyahwiyat merasa ada yang tidak pada tempatnya. Cakradhara tetap dalam sikapnya yang amat tenang. Sebagaimana Sri Gitarja, Cakradhara telah siap jiwa raga lahir dan batin manakala saatnya tiba.
Di hari Pralaya Jaya Negara, keputusan yang ditunggu-tunggu itu akhirnya datang. Namun, Cakradhara menyembunyikan warna hatinya itu dengan sebaik-baiknya. Raut mukanya datar-datar saja. Di sebelahnya, Kudamerta menunduk. Wajah yang tiba-tiba membayang dan memenuhi benaknya bukan wajah Dyahwiyat. Kudamerta juga tidak menyempatkan menengadah dan menoleh ke arah calon istrinya. Dengan mata terpejam seperti itu, yang hadir justru wajah seorang lelaki tua yang kata-katanya selalu terngiang-ngiang di telinganya. Kau harus bermimpi, Kudamerta. Kau harus menggantungkan angan-angan setinggi langit. Akan tetapi tidak sekedar bermimpi. Jauh lebih penting dari itu, kau harus berusaha dengan keras mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan. Kau punya peluang itu. Kau bisa menjadi raja, menjadi orang terdepan. Kini saatnya, gunakan kesempatan yang terbuka jelas di depan matamu. Wajah yang membayang dan demikian menyita perhatiannya itu adalah wajah Panji Wirodopo. Berbeda dengan Cakradhara yang tetap tenang, sebaliknya Kudamerta tak bisa menyembunyikan kegelisahannya akibat racun yang mulai menjalar di benaknya. Awalnya Kudamerta tidak pernah berpikir menjadi raja, namun sejak Panji Wirodopo meniupkan mantra-mantra pembuka gerbang nafsu, keinginannya untuk menjadi orang utama di Majapahit itu menyeruak tumbuh dan mekar. Apa yang disampaikan Ibu Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri itu juga tak kalah mengagetkan Mahapati Aryatada. Aryatada mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan para Sekar Kedaton. Waktu mereka masih bayi, Aryatada ikut mengasuh dan menggendong mereka. Sekar Kedaton, kembang istana Sri Gitarja dan Dyahwiyat itu baginya tak ubahnya anaknya sendiri. Kebahagiaan gadis-gadis itu dengan sendirinya adalah kebahagiaannya. Maka ketika tiba saatnya Ratu Gayatri memutuskan mengawinkan mereka, Aryatada merasa amat lega. Sebuah beban yang selama ini mengganjal segera terbuang. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada tenang. Hamba akan melaksanakan semua hal yang terkait dengan Tuan Putri Ratu. Hamba akan menyalurkan perintah untuk mempersiapkan adi upacara dengan sebaik-baiknya. Gajah Mada yang sama sekali tak kaget mendengar keputusan itu, memandang perintah itu sebagai perintah yang biasa saja. Akan tetapi, dalam melaksanakan tugas, Gajah Mada mempunyai sebuah keyakinan yang selalu dipegang teguh bahwa jangan sampai dalam menjalankan perintah tidak tuntas. Perintah harus dikerjakan dengan tuntas dan sempurna, pun jangan sampai terlihat bekas-bekasnya. Pekerjaan yang bisa diselesaikan hari ini harus diselesaikan hari ini, jangan sampai tertunda. Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri kembali melanjutkan kata-katanya. Kepada anakku Sri Gitarja, atas nama negara, aku anugerahkan anakku Dyahwiyat. Aku beri gelar Raja Dewi Maharajasa. Padamu Cakradhara, mulai saat sekarang melekat gelar Cakreswara Sri Kertawardhana Prabu Singosari. Sedang padamu Kudamerta, Breh Pamotan, aku anugerahkan Abhiseka Sriwijaya Rajasa Sang Apanji Wahningyun. Gunakan nama itu sesuai tempat dan waktunya. Sedang nama gelar yang oleh negara dianugerahkan kepadamu adalah Brihwengker Wijaya Rajasa yang Parameswara. Rangkaian kata-kata yang disampaikan Ratu Rajapatni Bhiksuni Gayatri tidak satu pun tercecer dan telah disimak dengan cermat dan seksama. Sri Gitarja memahatkan anugerah nama itu dalam lipatan benaknya. Jauh-jauh hari Sri Gitarja memang sudah mendengar nama itulah yang akan dipakainya manakala telah bersuami. Demikian pula dengan Dyahwiyat, jauh hari juga sudah tahu
pada dirinya kelak akan melekat sebutan sebagai Dyahyat Raja Dewi Maharajasa yang terkejut karena tak menyangka sebelumnya adalah Cakradhara. Dengan memperistri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, padanya harus melekat nama yang seimbang, Sri Kertawardhana. Adakah makna atau isyarat khusus di balik nama yang diberikan Ratu Bhiksuni Gayatri padanya, juga pada nama Tribuana Tunggadewi yang diberikan kepada Sri Gitarja? Cakradhara tak mungkin menanyakan makna itu, tetapi Cakradhara berharap bisa menanyakan makna pemberian anugerah nama itu kepada pamannya, orang yang dalam sehari-hari hanya berpenampilan sebagai gamel atau pekate, pakering Suramurda. Kudamerta lain lagi, Kudamerta juga bergegas memahatkan gelar nama Abhiseka itu baik. Kepada dirinya melekat nama yang dari panjang kata-katanya bukan nama sembarangan, Brehwengker Wijaya Rajasa yang Parameswara. Brehwengker memang namanya sebagai pewaris penguasa Wengker, sebagaimana sebutan Breh Pamotan adalah karena ia menguasai Pamotan, namun sebutan tambahan Wijaya Rajasa yang Parameswara. Adakah itu berarti ia yang bakal ditunjuk menjadi Raja Majapahit atau nama calon istrinya? Penganugerahan nama Rajasa untuk orang luar sungguh memiliki arti luar biasa, karena hanya orang-orang yang berada di jalur garis keturunan Rajasa yang boleh menggunakan. Raden Wijaya menggunakan gelar Kertarajasa Jayawardhana karena ia keturunan Ken Arok, Raja Singosari pertama yang menggunakan gelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Gajah Mada yang menyimak nama-nama itu mulai merasa gelisah. Gajah Mada merasa penganugerahan nama-nama itu memang syarat isyarat, bukan nama-nama yang tidak punya makna. Melihat Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri mengarahkan pandangan mata kepadanya, Gajah Mada segera merapatkan dua telapak tangannya. Gajah Mada, Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri menyebut nama Patidaha itu dengan suara lirih, namun terdengar sangat jelas karena demikian hening ruangan itu. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada. Selanjutnya aku perintahkan kepadamu untuk menyebar woro-woro kepada segenap halayak ramai atas keputusan yang kami ambil. Siapa yang menggantikan kedudukan anak Mas Srijaya Negara? Gajah Mada merapatkan telapak tangannya dan mengangkat melekat ke ujung hidung. Gajah Mada melakukan itu sedikit lebih lama, menyebabkan Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri tercuri perhatiannya. Kau akan menyampaikan pendapatmu, Gajah Mada? Tanya Gayatri. Hamba Tuan Putri, Gajah Mada menjawab. Hamba mohon berkenan untuk menyampaikan sumbang saran. Semoga Tuan Putri Ratu berkenan menerimanya. Para ratu saling pandang. Ratu Gayatri mengangkat tangannya memberikan sebuah isyarat agar Gajah Mada melanjutkan bicara. Pandangan mata Sri Gitarja tak berkedip kepada sosok prajurit yang tak berkedip kepada sosok prajurit yang perhatian. Cakradhara dan Kudamerta yang duduk di depan Gajah Mada tidak mungkin menoleh ke belakang, yang bisa melakukan hanya mendengar saja. Sebelumnya hamba mohon ampun, Tuan Putri Ratu. Hamba akan mendahului dengan sebuah pertanyaan. Apakah benar para Tuan Putri Ratu telah mengambil keputusan menunjuk siapa yang akan menjadi raja ataupun ratu yang baru menggantikan Tuanku Srijaya Negara? Gajah Mada menurunkan dua telapak tangannya yang semula menyembah. Pertanyaan itu memaksa Ratu Raja Patni Bhiksuni Gayatri bertukar pandangan dengan para saudaranya. Benar Patidaha, Ratu Gayatri menjawab. Kami semua telah merembuk.
Namun Mbak Yu Ratu Tribuaneswari menyerahkan sepenuhnya kepadaku. Demikian pula dengan Mbak Yu Ratu Narendra Duhita dan Mbak Yu Ratu Pratsna Paramita. Beliau semua menyerahkan keputusannya siapa yang akan ditunjuk menjadi penguasa negeri ini kepadaku. Atas wewenang yang kupegang itu, aku telah siapkan sebuah nama. Siapa raja atau yang akan menggantikan anak Mas Prabu Jaya Negara? Apa dengan pertanyaan yang kamu ajukan itu, kamu akan memberikan sumbang saran siapa sebaiknya yang akan diangkat menjadi raja menggantikan anak Mas Jaya Negara yang telah mangkat? Ruangan itu yang semula sangat hening menjadi bertambah hening. Cahaya beberapa lampu ubli yang dipasang di sudut-sudut dinding mencoba menerangi raut muka Gajah Mada. Namun amat sulit menebak apa isi benaknya. Cakradara dengan pesaingnya saling melirik. Kabut tipis yang semula lamat-lamat mulai menebal, yang kemudian menjadi gelisah justru Patih Amangkubumi Aryatada. Aryatada merasa sikap Patidaha itu terlalu berlebihan. Aryatada merasa setinggi apapun derajat ataupun pangkat Gajah Mada, sumbang suaranya belum pantas menjadi bahan pertimbangan para ratu dalam mengambil keputusan. Apalagi bila mengingat pilihan yang tersedia hanya dua. Tinggal memilih satu di antara Sri Gitarja atau Dyah Wiyat. Apa saranmu, Gajah Mada? Gajah Mada merasakan desir tajam di dadanya. Yang bertanya itu bukan lagi Ratu Gayatri, namun Ratu tertua Sri Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari. Hamba tuanku, hamba mempunyai sebuah saran. Siapapun yang akan para tuan putri ratu tunjuk, mohon keputusan itu ditunda lebih dahulu. Menurut pendapat hamba, para tuan putri ratu masih memiliki waktu cukup lapang untuk mengambil keputusan yang menyangkut masa depan dan kepentingan Majapahit. Gelegar suara meledak menyamai guntur serasa meledak di ruangan itu. Ratu Gayatri mencuatkan alis, demikian pula dengan Ratu Tribuaneswari mengerutkan dahi, bertanda benar-benar tercuri perhatiannya. Patih Aryatada tidak kalah heran, sebaliknya Raden Cakradara dan Kuda Merta kebingungan karena tidak bisa menoleh ke belakang untuk melihat seperti apa raut muka Gajah Mada ketika mengutarakan isi hatinya. Di sudut ruang, Sri Gitarja dan Dyah Wiyat tidak bergeser perhatiannya dari wajah Gajah Mada. Jadi bukan soal siapa orang yang akan aku tunjuk? Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada dengan sigap. Hamba hanya mohon agar para tuan putri berkenan menunda sampai hamba merasa yakin rasa penasaran hamba akan terjawab. Ratu Gayatri menjadi amat heran. Kenapa Patidaha? Berikan aku alasan yang sesuai sebagai harga untuk menunda. Rasa penasaran terhadap apakah yang kau maksud itu? Patidaha kembali merapatkan kedua telapak tangannya dan memberikan sembahnya. Hamba para tuan putri ratu, di luar telah terjadi pembunuhan. Hamba harus menggelar penyelidikan untuk mengetahui apa yang terjadi. Mengapa pembunuhan itu terjadi pada malam ini? Wajah Ratu Gayatri menegang, namun tidak untuk waktu yang terlalu lama. Para ratu yang lain amat memahami dan menerima permohonan yang memang masuk akal itu. Namun Ratu Pratsna Paramita merasa perlu menguji. Apa salahnya jika Adi Ratu Gayatri tetap mengumumkan sekarang? Tanya Ratu Pratsna Paramita. Hamba Tuan Putri, jawab Gajah Mada dengan penuh keyakinan. Menurut hamba, pembunuhan yang terjadi itu merupakan sebuah pertanda kecil yang muncul ke permukaan. Kematian itu dialami oleh seorang prajurit di lingkungan istana dan terjadi ketika sang Prabu baru saja mangkat. Hamba curiga tanda yang mungkin hanya berupa buih gelombang itu menyembunyikan persoalan yang besar. Oleh sebab itu, hamba mohon agar para tuan putri ratu berkenan menunda.
Suasana menjadi hening. Mahapati Amangkubumi Aryatada akhirnya bisa memahami mengapa Gajah Mada memaksa menghadap para ratu. Meski Aryatada amat penasaran, bobot rasa penasarannya tidak segelisah Kudamerta. Calon suami Dyahwiyat itu mendadak merasa amat tidak tenang. Kakinya yang bersila mulai dirambati rasa kesemutan. Namun Kudamerta terpaku beku di tempat duduknya. Kecemasannya adalah apabila pamannya melakukan tindakan tidak terkendali karena Panji Wirodopo amat mungkin melakukan tindakan yang tidak terkendali, bahkan melakukan tindakan yang bisa berimbas bahaya tanpa seizinnya. Siapa yang terbunuh? Paman Panji Wirodopo melakukan tindakan apa? Raden Kudamerta bertanya-tanya. Kudamerta layak cemas karena ia sangat mengenal Panji Wirodopo yang amat sering melakukan tindakan mendadak tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu. Padahal pucuk pimpinan istana tidak boleh mengalami kekosongan. Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri melanjutkan, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu, Patih Daha Gajah Mada? Gajah Mada menengadah dan tanpa merasa sungkan memandang lurus wajah Ratu Gayatri. Menurut hamba, untuk sementara kekuasaan itu sebaiknya berada di tangan Tuan Putri Ratu Gayatri, jawab Gajah Mada. Sri Gitarja memandang Gajah Mada agak sedikit larut. Apa yang disampaikan Gajah Mada itu tak secuil pun yang membuat hatinya merasa tidak senang. Gajah Mada bukan prajurit sembarangan dan pandangan serta pendapatnya semata-mata adalah demi negaranya. Pun demikian dengan Dyahwiyat yang memiliki hati sedemikian bersih. Dyahwiyat sama sekali tidak memiliki keinginan menjadi seorang ratu yang disembah. Persoalannya bukan karena kedudukan sebagai ratu, namun tanggung jawabnya yang demikian berat yang menyebabkan Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa begitu ikhlas andai kakaknya lah yang ditunjuk. Lagi pula, bukankah yang lebih tua yang harus didahulukan? Tegasnya, untuk sementara aku menjadi ratu? Tanya Ratu Gayatri. Hamba tuanku. Ratu Gayatri mengarahkan pandangan matanya kepada Mahapati Aryatada. Aryatada bergegas merapatkan dua telapak tangan dalam sikap menyembah. Bagaimana menurutmu, Paman? Tanya Ratu Gayatri. Bagaimanapun Aryatada melihat sampai pada Sri Gitarja dan adiknya tak ada masalah. Namun tidak demikian dengan Cakradara dan Kudamerta yang samar-samar terbaca keinginan mereka menjadi pendamping ratu. Padahal Cakradara dan Kudamerta masing-masing memiliki pendukung yang banyak jumlahnya. Rupanya usulan Gajah Mada itu sungguh bijaksana. Dengan ditundanya pengangkatan raja baru, maka di rentang waktu yang ada akan bisa dimanfaatkan untuk menilai sosok semacam apa Raden Cakradara dan Raden Kudamerta. Menjadi suami ratu dengan sendirinya akan menempatkan suaminya tak ubahnya raja. Hamba sependapat dengan usulan Patih Daha Gajah Mada, Tuan Putri Ratu. Dengan demikian, Tuan Putri Ratu akan memiliki kesempatan untuk menimbang lebih teliti dan memandang peralihan kekuasaan itu dengan lebih jelas. Ratu Gayatri memejamkan mata. Di keheningan mata hatinya, Ratu Gayatri bisa menerima pendapat itu. Bagaimana dengan para Mbakyu Ratu? Gayatri bertanya. Ratu Tribuaneswari yang semula mengarahkan tatapan matanya menggertaki raut muka Gajah Mada itu menoleh berlahan pada adiknya. Ratu Tribuaneswari segera memberikan senyumnya. Aku sependapat dengan Gajah Mada, jawabnya. Ratu Narendra Duhita segera menambahi, tak ada salahnya kau mengambil alih keadaan sampai pada suatu ketika kelak kau bisa menunjuk siapa yang pantas menduduki Dampar. Ratu Pratsna Paramita juga menyumbangkan senyum. Aku sependapat dengan Gajah Mada. Silakan adik Gayatri yang duduk di atas Dampar Singgasana. Tetapi aku seorang biksuni,
jawab Gayatri. Justru dengan dipimpin oleh seorang biksuni yang terjauhkan dari putaran karma dan nafsu, negara akan menjadi tentram, aman, dan damai. Adiratu Raja Patni tidak perlu cemas. Bukankah ada Paman Aryatada dan Gajah Mada yang begitu perkasa yang akan membantu Adiratu? Ratu Raja Patni Biksuni Gayatri terbungkam. Untuk waktu lama, setidaknya memang diperlukan waktu untuk mengambil keputusan menghadapi keadaan yang tidak terduga itu. Baiklah, aku terima usulan Gajah Mada yang didukung para Mbak Yuratu dan Paman Pati Aryatada. Sampai ketika kita kelak melihat siapa yang pantas menduduki dampar istana, aku akan menempatinya lebih dahulu. Mendengar ucapan itu, serentak Gajah Mada mengubah sikap duduknya dari yang semula bersila. Kali ini kaki kirinya ditekuk bersandar tumit, dengan kaki kanan menapak di tanah. Dengan sikap itulah Gajah Mada memberikan sembahnya. Sembah yang diberikan kepada orang dalam kedudukan sebagai ratu pimpinan negara. Sikap yang sama dilakukan Gajah Mada, dilakukan pula Cakradhara dan Kudamerta. Aryatada tidak turun dari tempat duduknya, namun dengan santun pula Patih Amangkubumi itu merapatkan dua telapak tangannya dan membawanya ke ujung hidung. Sri Gitarja dan adiknya merasa tidak lagi berhadapan dengan ibunya, namun berhadapan dengan ratu penguasa Majapahit yang baru. Sri Gitarja dan Dyahwiyat yang semula berdiri segera duduk bersimpuh sambil memberikan sembahnya dengan takzim. Gajah Mada, ucap Ratu Gayatri. Gajah Mada yang kembali bersila segera memberikan sembahnya. hamba Tuan Putri, Jawabnya. lalu siapa orang yang terbunuh malam ini? Hamba Tuan Putri, orang yang terbunuh dalam sebuah perkelahian masih kerabat Raden Kudamerta, namanya Ki Panji Wirodopo. Kudamerta merasa pilar ruangan itu bergoyang.